Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaka Kurnia Rahman, NPM 221506154. Saya dari kelas PSTIB dari kelompok 2B. Oke, saya akan menjelaskan tentang tes percobaan 5. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dan contoh dari encoder. Yang pertama, encoder adalah suatu perangkat atau algoritma yang mengubah input data atau informasi menjadi bentuk yang sesuai atau lebih efisien untuk penyimpanan, transmisi, atau pemrosesan selanjutnya. Tugas utamanya adalah mengompresi atau mengubah representasi data agar lebih ringkas atau sesuai dengan format yang ditentukan. Contoh umum dari encoder adalah encoder audio dan video. Encoder audio mengambil sinyal suara analog dan mengonversinya menjadi format digital yang dapat disimpan atau ditransmisikan. Encoder video mengambil sinyal video analog dan mengonversinya menjadi format digital seperti MPEG atau H264. Kemudian pengertian decoder. Decoder adalah perangkat atau algoritma yang mengubah data yang dikodekan atau dikompresi kembali menjadi format semula. Tugas utama decoder adalah mengembalikan data ke bentuk aslinya setelah melalui proses encoding. Contoh umumnya adalah decoder audio dan video. Decoder audio mengambil data audio yang dikodekan misalnya dalam format MP3 dan mengembalikan menjadi sinyal suara yang dapat didengar. Decoder video mengambil data video yang dikodekan misalnya dalam format MPG atau H264 dan mengembalikannya menjadi sinyal video yang dapat ditampilkan. Oke, kita masuk ke rangkaian yang pertama yaitu rangkaian dari encoder. Jadi elemen atau komponen yang dalam rangkaian encoder ini terdiri dari 9 input, kemudian satu IC 74147, kemudian ada 4 gerbang not, dan juga 4 output. Nah, cara menggunakannya, oke kita coba run dulu. Jika kita mau mengubah bilangan desimal, misal kita mau ubah bilangan desimal 1, oke. Nah, maka dia akan muncul seperti ini, 001. Bi- eh, Biner dari bilangan 1 adalah 001. Oke, kita lanjut. Misal kita mau mengubah bilangan desimal, misal 5 misal. Nah, di sini bakal muncul outputnya atau bilangan biner dari desimal 5 yaitu 0101. Kemudian kita coba lagi 8. Nah, maka akan muncul outputnya 100. Jadi bacanya dari bawah ke atas. Nah, kalau kita misal udah menggunakan, udah pernah mengubah bilangan desimal 8, lalu kita ingin mencoba mengubah bilangan desimal 3, itu yang ini harus kita off-kan dulu. Jadi yang paling tertinggi harus kita off-kan, baru kita ubah ke 3. Nah, maka bilangan binernya adalah 0011. Oke. Kemudian kita akan masuk ke rangkaian kedua. Oke, kita masuk ke rangkaian selanjutnya yaitu yang pertama adalah decoder anoda. Decoder anoda komponennya terdiri dari 4 input, kemudian satu IC 7447, kemudian resistor dan juga outputnya. Di sini dia memakai resistor yang berfungsi sebagai untuk penstabil dari tegangannya. Jadi biar biar nggak terlalu overload dan juga nggak terlalu kecil tegangannya. Kita langsung aja coba. Kita misal mau ubah bilangan biner 1 ke bilangan desimal 1. Oke. Nah, di sini dia bakal muncul 1. Misal kita asumsikan misal di sini A, B, C, D, E, F, G. Nah, di sini maka yang segmen yang hidup adalah bagian dari B dan juga G.
Oke. Misal kita bilangan biner 5 yaitu 0101. Nah, di sini dia sama seperti tadi, segmen yang hidup adalah segmen A, kemudian C, dan juga D, G, dan juga F. Kemudian untuk decoder katoda, sebenarnya sama, perbedaannya dari IC yang digunakan, anoda menggunakan IC 7447 dan katoda menggunakan IC 7448. Kemudian pada 7 segmennya anoda menggunakan PCC atau power, sedangkan katoda menggunakan ground. Dia sama menggunakan resistor juga sebagai stabilisasi daya. Lalu apa bedanya dalam implementasinya? Nah, perbedaan dari decoder katoda dan juga anoda adalah pada kelebihan dan kekurangannya. Pada common katoda, kelebihannya yaitu kecerahan yang seragam. Dalam common katoda, arus yang mengalir melalui setiap segmen dipisahkan sehingga masing-masing segmen dapat memiliki kecerahan yang sama tanpa adanya pengurangan arus. Kompatibilitas dengan logika negatif. Common katoda bekerja dengan baik dengan logika negatif di mana segmennya akan dinyalakan saat inputnya rendah atau 0. Kemudian kekurangannya yaitu kekurangan dari common katoda adalah risiko kerusakan lebih tinggi. Common katoda dapat memicu risiko kerusakan pada segmen individu jika arus yang melewati mereka terlalu tinggi atau berlebihan. Makanya perlu adanya resistor tadi. Kompatibilitas dengan logika positif. Common katoda tidak kompatibel dengan logika positif sehingga penggunaannya mungkin terbatas pada kasus-kasus di mana logika negatif digunakan. Kemudian untuk kelebihan dari common anoda yaitu yang pertama daya tahan yang tinggi. Common anoda seringkali tak lebih tahan lama daripada katoda karena arus yang mengalir melalui LED atau display ditangani oleh katoda yang umum sehingga mengurangi risiko kerusakan pada segmen individu. Kemudian kompatibilitas dengan logika positif. Common anoda bekerja dengan baik dengan logika positif di mana segmen akan dinyalakan saat inputnya tinggi atau 1. Kemudian kekurangannya yaitu arusnya terbagi karena semua segmen dalam common anoda terhubung ke tegangan yang sama, arus akan terbagi di antara mereka saat dihidupkan, yang dapat mengurangi kecerahan relatif setiap segmen. Kompatibilitas dengan logika negatif. Common anoda tidak kompatibel dengan logika negatif di mana segmen akan dinyalakan saat inputnya rendah atau 0. Ini dapat menyulitkan penggunaan common anoda dalam beberapa kasus. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.